Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita masih lagi di Bandung. Aku ini dapat informasi terkait ada seorang perempuan, dulunya dia sekolah. Dia suka sama kakak kelasnya. Terus habis itu kakak kelasnya ternyata punya pacar. Ada perbedaan perilaku yang mungkin tidak normal dari anak lainnya. Akhirnya dicek. Setelah itu dicek ada dia bipolar, guys. Jadi anak ini sering banget nonton drama Korea. Tapi kalau kita kan nonton drama Korea mungkin biasa aja. Kalau dia mungkin dibawa sampai ke dunia nyatanya. Nah itu nggak baik juga. Jadi akan mengganggu dunia nyata dan dunia yang nggak nyatanya jadi tidak sinkron, tidak balance gitu. Jadinya makanya ada namanya impian yang tidak tercapai. Makanya ini pihak keluarga minta tolong sama kita untuk dibantu diobati ke rumah sakit. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini bukti foto, video, dan laporannya. Ngomong apa? Ngomong apa? Ya tinggal ngomong. Kamu main game jadi kayak gitu, sok. Mama! Kamu gimana? Ya ngomong apa aja, weh. Kenapa harus marah-marah ke mama? Apa? Ya kan Rijal mau nggak nerima aku kayak gitu? Bukan kayak gitu. Ya gimana ngomongnya? Kecewa semua dia pacarin. Rizky, udah suka berisia. Terus siapa lagi yang dia pacarin? Itu dia, ini kita langsung aja untuk melihat kondisi anaknya dan kita bawa karena kita harus on the way ke Jakarta. Banyak yang harus kita urus karena kita menuju ke Jawa Tengah ya habis ini ya. Ikutin terus guys. Assalamualaikum. Maaf Kak, Iya. rupanya sempit. Gak apa-apa, Novi ya, Novi. Ini Kak namanya. Oke, Novi ya Ibu. Maaf ya Kak ya, Iya. tempatnya sempit Kak. Gak apa-apa. Oke, nah ini Ibu atas nama Ibu Ibu Indriani ini Ini namanya. ada almanya. Iya. Gimana Bu awal mulai ceritanya? Awal mulanya. Ini sekarang umur berapa? Ini umurnya udah 19. 19 tahun. Jalan 20. Mau jalan 20. Awal mulanya lagi SD mah nggak apa-apa. Heeh. Awal mulanya SMP pas mau naik ke kelas 2. SMP naik kelas 2 Ya. SMP. SMP oke. Terus Pas naik ke kelas 2 di situ jadi gimana ya pas mengenal cowok lah. Mengenal cowok. Nah, terus si cowok itu mungkin ini karena baru suka ke cowok gitu, tidak puber gitulah. Jadi terus cowok itu teh kayak ngasih perhatian berlebihan, ini salah terima. Jadi langsung menggebu-gebu gitu. Nah di situ pas ditambah-tambah kenaikan kelas teh dioper. Ini teh nggak dapat teman, cuma ada 2 yang ikut ke kelas beda gitu. Nah di situ jadi kacau tiba-tiba gitu. kelihatan ada yang beda. Dari dari mana situ. Ibu ngeliatnya? Yang lihatnya dari kata-katanya, Kata-kata. dari sikapnya gitu. Jadi gitu. Terus akhirnya Jadi akhirnya gimana ya? Jadi si ke cowoknya tuh kayak yang nuket banget gitu. Tapi si cowoknya teh jadi gimana ya? Dan anggapnya adik kelas gitu. Terus si cowoknya kan udah punya cewek, namanya Ye. Nah dari situ kata-kata itu suka diungkit-ungkit oh iya gini. Gitu. Kalau nyambung ngobrol teh. Ngobrol aja sama kakak papi itu. Terus lanjut SMA Bu? Nah sempat nggak ini lagi gitu ya. SMP lulus? Lulus kan
online Iya. yang kena virus itu Iya. kan di rumah, sama saya sedikit dibantuin gitu lah. Lulus daftar di SMA 16. Udah, nilainya juga nggak ketinggalan, bagus, masih Iya. bisa ke ini. Di SMA 16 sempat satu semester. Nah, satu semester juga nilainya nggak ketinggalan. Bagus. Nggak ada yang diremet, cuma satu pelajaran kalau nggak salah. Ntar mau ke semester kedua dia pusing, ngeluhnya pusing, nggak kuat mah, aku pusing. Udah nggak mau sama sekali, itu bajunya masih bagus, itu rompi belum pernah dipakai. Oh, jadi Makanya saya SMA setiap- nggak lulus ya? Kelas 2 mau ke kelas 2 semester 2 kelas 1 semester 2 baju rompi belum turun, aku udah beresin Kak, udah ngasih sumbangan, udah aku lunasin sumbangannya di situ lah, ya hancur lah orang tua. Terus ibu bawa ke dokternya? Bawa ke dokter, juga dibawa ke dokter, udah sempat ya dibawa ke kayak rukiah, ke paranormal, segala udah dicoba, yang ajengan, yang dari manapun udah dicoba, ke psikolog udah pernah, ke psikiater, ini tiap bulan ke psikiater, tapi ini kata psikiater kalau kejiwaannya masih ini, cuma gimana ya, ini anak kayaknya butuh kesibukan, terlalu jenuh kan, nggak ada temen Kak, nggak ada temen, mungkin dia kepengen punya temen tapi cara bercakapnya dia kurang mampu gitu karena pendiam, kan punya temen juga meninggal deket sama temen yang meninggal itu, jadi nggak sembarangan bisa berteman lah gimana, jadi kurang bersosialisasi. Ini perbedaannya jadi apa Bu? Lebih apa dari yang dulu? Jadi gimana ya? Jadi karena mungkin kurang kesibukan, jadi kan HP jadi halu. Jadi menjadi senang berhalusinasi, kayak lihat Korea, senangnya kan Korea. Saya lihat Korea, dia jadi seakan-akan kayak itu apa sih namanya? Jimin siapa kan? Yang kamu suka gini. Hand Heaven apa itu? Nah, itu dia kalau lihat si cowok itu dia jadi berhalusinasi, ingin memiliki gitu kan. Jadi ingin memiliki aja gitu. Jadi kalau jadi berhalusinasinya teh terlampau tinggi gitu. Jadi tinggi. Jadi kalau menyukai, kalau di SMP, jadi dia menyukainya kalau misalnya ada di SMP. Orang yang terfavorit di SMP situ yang dia sukai gitu. Aku harus bisa gitu, sedangkan dia nggak mampu gitu. Di SMA juga ada yang dia nomor 1 Kak, paling pinter, dia menggebu-gebu, sukanya menggebu-gebu. Gitu. Aku bantu pakai obat, ada obatnya Kak, tapi seakan-akan itu nggak mempan gitu. Jadi kalau adabnya, jadi pernah kan aku rawat juga, pernah dirawat 2 kali di klinik Nur Ilahi. Aku dapat 4 hari, dari batas 4 hari kan BPJS-nya, 4 hari BPJS. Kan dokternya menyebutkan ini anak nggak ada keluhan apapun, cuma keluhannya minta pulang. Kamu emang nangis ceritanya, cuma minta pulang. Kalau yang kayak ngomong sendiri, alhamdulillah nggak pernah gitu. Cuma kalau pingin sesuatu itu harus gitu. Kayak ini misalnya, saya nggak pegang uang ya, kayak ada namanya intinya. Misalnya harus minta kemana, harus Kak. Nggak peduli, jadi nggak peduli ibunya mau punya uang, mau enggak, harus ada gitu. Nggak ngerti gitu. Ini anak berapa Bu? Anak pertama. Dari 3 bersaudara. dari 3 bersaudara. Yang 2 Enggak, ini yang 2 tuh yang pakai baju ungu yang perempuan. Ini yang bayinya itu yang tadi keluarnya yang digendong. Dari kecil pintar sekolahnya. Makanya bapaknya hancur harapannya. Bapaknya tadinya yang pengen kuliah lah ya, mengusahakan segala cara lah ibaratnya. Hancur di situ bapaknya. sekarang nggak bisa kooperatif dalam bicara juga. Kalau bicara ya mampu, cuma kalau dia lagi halunya mungkin karena karena bilangnya ada pendengaran gitu ya.
Ada bisikan. Kayak ada bisikan bilang kamu kayak gini gitu. Ya kacau gitu kan. Mama deh, udah nggak usah didengerin itu mah. Tapi ngamuknya beraninya cuma ke saya. Kan saya tanya, Teteh, kenapa kalau kamu ngamuknya lempar-lempar barang kalau ada mama? Kan mama orang terdekat saya, jadi saya berani cuma ke mama. Jawabnya gitu. Kenapa kamu kalau dibilangin sama orang nggak nurut? Kan orang lain mah orang, jadi nggak akan berani mukul saya. Kan benar ya jawabannya ya Kak? Kenapa kamu nggak berani ke bapak? Kan bapak kalau mukulnya keras, ya mungkin karena emosi ya, pernah lah dia pukul gitu ya ke bapaknya. Saya suka dihalangin Kak, saya kan takutnya bisi kelepasan ya kayak. Kalau saya dipukul apapun saya nggak pernah, saya cuma diam. Pernahnya cuma gara-gara apa ya halu gitu. Saya kena tonjok di sini sampai penjol, meskipun saya ngelawan, sampai kena gelap. Kalau saya coba istighfar. Saya sering Kak, bahwa ini kecil lah kan di kan lingkungannya nggak selalu ada orang lah ibaratnya. Saya bismillah aja. Makanya yang nomor 2 saya suka keluarin kalau Teteh lagi marah, keluarin kayak hal sedikit tuh ya kemarin, kayak bikin bala-bala ya, kayak kan si gas kan habis, kan kita nggak tahu ya gas mau habis, kan belum matang ya seutuhnya. Saya simpen di tempat ini. Tadi bangun tidur ke air terus makan. Mama, kenapa ini belum masak? Cina dikasihin ke aku. Kan mama nggak ngasih ke Teteh, bilang atau belum matang ya kan, mama belum sempat bilang. Langsung dilempar ke saya panas. Hujan gede nanti Teh, tunggu mama mau goreng lagi, mau beli gas gitu ya. Masih hujan gede, dia nggak mau ngerti. Saya lapar, cuma mama jangan gitu. Jadi nggak ngerti kalau saya menjelaskan Teh. Tunggu Teh, hujan badai gede, cina adiknya kasihan, udah punya bayi. Tapi kalau udah saya belain ngehujanan ya, kayak ngehujanan saya beli gas, pasak, matang, dia udah makan, udah ini. Kalau diajak ngomong ngerti lagi gitu. Kalau dia emosi dia nggak akan menghiraukan apapun gitu. Dokter tapi nggak ada diagnosa apapun Bu? Pertama bipolar, pas lagi SMP ke SMA. Sekarang diagnosanya kata skizofrenia apa ya? Skizofrenia ya. Itu. Tapi ini juga tuh pulang. Coba aku tanya. Namanya siapa? Itu tanya Alma. Alma umur berapa? 19 tahun. Sekarang yang dirasa apa? Tinggi lagi Bu anaknya Bu? Tinggi. Sayang ya. Pinter Kakak. Ngajinya bagus. Pinter. Al-Qur'annya 3 kali. Khatam. Kita bagus Al-Qur'an. Saya bukannya ini ya. Al-Qur'annya bahasa ininya pinter. Alma ada yang dirasa nggak? Udah dirasa nggak? Bilangin aja ke Kanopi. Bilangin gimana? Kayak Sok bilang aja. Kayak gimana? Ada pendengaran. Ada apa? Ada pendengaran. Pendengaran apa? Bisikan. Bisikannya apa? Coba sini duduknya. Coba sini duduk. Madep sini, madep depan. Itu aja. Madep depan. Ke depan. Lurus. Nah, oke. Ada pendengaran apa? Cerita aja. Kayak ngomong apa? Yang ngomong apa? Cerita aja kita ngopi. Yang dirasain sama Teteh ceritain. Kalau ada ngomong apa coba? iya jahat-jahat. Ngomongnya jahat-jahat. Coba contohnya apa? Mau dengar apa tuh? Contohnya apa? Bilang apa? Gimana? Dibilang apa gitu, kata-katanya gitu. Apa? Kamu ngomongnya nggak ngerti. Ngomongnya gimana? Bilang apa gitu pendengarannya? Suka kayak ke Alma gitu, nggak seneng gitu. Suka nggak senang. Kamu suka nonton Korea ya? Apa?
kesukaannya apa, bilang aja. Enhypen. Hah? Enhypen. Oh, jadi itu ya, apa namanya, terbawa ya sama dunia nyata ya. Emang pengen jadi orang Korea? Terus sukanya apa? Sukanya pengen ke Jepang. Oh, ke Jepang. Terus Pas bilang aja so. Udah. pengen jadi artis. Terus apa lagi? Pengen punya pacar orang Jepang. Hah? Bilang aja so, iya gitu, bilang aja Iya. so. Terus apa lagi? Ungkapin, nggak apa-apa, so, apa yang dirasa ungkapin aja. Apa lagi tuh? Udah. Udah. Ini kalau dibawa ke Jakarta udah pernah belum, Bu? Enggak. Oh, belum pernah sekalipun. Tapi kalau Rukia udah pernah. Bukti udah pernah. Ini kalau misalnya kita bawa berobat ke Jakarta gimana, Bu? Enggak aja, saya mah kalau ini gitu. Nah, saya udah berbagai cara gitu. Yang penting mah sehat gitu. Nanti kalau sehat ya pasti Iya, kita antar soalnya lagi. gini, saya bukannya mereka segala pengobatan gitu. Emang ya yang pakai BPJS saya kayak kalau yang pakai kayak uang pingin itu pernah lihat di itu kayak pondok pesantren gini Kak, yang di pondok pesantren Cireok ini katanya ada yang bagus itu yang pernah didatengin Pak Dedi gitu, tapi itu nggak tahu bener enggaknya itu. Kayak katanya saya kepingin tadinya tes, tapi kan biaya gitu. Saya jadi pengobatan yang pakai BPJS aja yang saya kunjungi gitu kan. Ya terus terang aja gitu, kalau pengobatan yang kayak yang Rukia gitu yang bisa sama 100-200 ya saya lakuin gitu. Pengobatannya tiap bulan juga rutin, tapi misalkan ya dokternya bilang gitu, ini sebenarnya anak mah nggak terlalu ini, cuma ini karena kesepian, nggak ada temen Kak, jadi sehari-harinya kan cuma di rumah. Di rumah Nggak ada aktivitas juga ya, Bu? dia nggak mau, kalau saya nyuruh nggak mau, kata dokternya ini anak cepet sembuh Pak, nah kalau dikasih aktivitas. Kadang pengen kerja, pengen dapat uang, pengen dapat uang, ya tuh kata sembuh dulu, Iya, sembuh dulu. Biar sembuh dulu dapat uang tuh. Saya makanya sama mohon ke Kak Pertiwi mudah-mudahan datang, ya istilahnya biarinlah kerja apapun gitu ya, biar senang-senang dia lah. Saya mah sebagai orang tua nggak akan musik, ibaratnya sembuh bisa kerja gitu Kak. Saya mah nggak ngeganggu keuangannya, ibaratnya bisa buat jajan dia lah gitu. Yang penting mah sembuh lah Kak gitu. Iya. Insya Allah kita usahakan ya, kita itu ya. Ya kata bapaknya kemarin baru Kak, pas hari Selasa berdebat, Pak kenapa ya feeling mama Kak Pertiwi bakal ke rumah, kata saya ngucapin Kak, saya kalau jangan berharap yang nggak pasti Pak, mah senang nggak pasti, tapi nggak tahu, saya bilang biarin, bapak bilang nggak pasti, bilang mama ngehayal juga, tapi feeling Kak Pertiwi bakal datang ke rumah ini. Itu saya ngucapin, ada anak saya yang kedua denger Kak, nggak tahu kenapa itu hari Rebonya kakak Mel ini. Iya, nggak tahu kenapa saya punya feeling bakal datang, saya bakal nunggu, kata saya teh. Ya, itu mungkin terjawab. Alhamdulillah gitu. Ya. Iya, mudah-mudahan ibu, saya udah benar-benar udah pasrah, udah ikhtiar, udah serah gimana Allah. Gitu. Ya sudah, berarti ini kita bawa ya Bu, kita bantu berobat. Kan bawa baju betul? Terserah, bawa setas saja. Siap-siap dulu nggak, Teteh? Siap-siap dulu, nggak apa-apa ya, kita pakai dia, nggak apa-apa ya. Biar sembuh, saya mak, ya Allah Kak, makasih banget gitu. Iya sama-sama Ibu, sama-sama. Saya udah kemana-mana Kak. Nggak apa-apa, sabar. Udah berapa tahun, saya kadang suka sedih Kak. Lihat anak-anak pada sehat. Mudah-mudahan sembuh ya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Oke, ya udah, biar siap-siap dulu, nanti kita bawa ke Jakarta ya, biar sekalian sama yang lainnya. There's nothing in this world more primal
than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final, and I blame myself. All that's left of me now is an animal.